Ikuti pada hari dan jam berikut. Eredivisie live di Kompas TV. Anda kembali di Kompas Pagi, saudara. Tim nasional Indonesia U17 memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Usai pasukan Garuda Muda membantai Yaman U17 4-1 dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia berhasil meneruskan tren positifnya di laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 saat menghadapi timnas Yaman di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Senin malam. Sejak kick-off, pasukan Novo Arianto langsung menekan pertahanan Yaman. Hasilnya, laga berumur 15 menit, sepakan Zahabi Goli memanfaatkan kesalahan pemain belakang Yaman berhasil membawa Garuda Muda unggul 1-0. 10 menit berselang, sepakan Zahabi Goli berhasil disempurnakan oleh Fadli Alberto untuk membawa Indonesia unggul 2-0 yang bertahan hingga turun minum. Yaman sempat menipiskan selisih gol menjadi 1-2 berkat gol penalti Muhammad Al-Garash pada menit ke-52. Menit ke-87, Evandra Florasta memperlebar keunggulan Indonesia menjadi 3-1 dari titik penalti. 2 menit berselang, Evandra menambah derita Yaman lewat serangan cepatnya. Menang 4-1 membawa Indonesia ke puncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin, sehingga lolos ke perempat final Piala Asia dan tiket otomatis Piala Dunia U17 tahun ini di Qatar pada bulan November mendatang. Timnas U17 tergabung dalam grup C Piala Asia 2025 bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Dua kemenangan membuat Garuda Muda berhasil amankan tiket langsung ke Piala Dunia U17 di Qatar pada bulan November mendatang. Hasil positif di dua laga membuat Indonesia bertengger di posisi pertama klasemen grup C di atas Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Sementara Korea Selatan berhasil menggeser Yaman dari posisi kedua usai berhasil membantai Afghanistan 6-0. Namun untuk tiket tersisa ke Piala Dunia U17, Korea Selatan dan Yaman akan saling berhadapan pada laga terakhir atau ketiga grup C. Sedangkan Indonesia akan menghadapi Afghanistan di laga terakhir. Tetapi apapun hasilnya tidak akan memengaruhi apapun. Evandra Florasta merupakan salah satu pemain muda masa depan timnas Indonesia. Pemain bertinggi 170 cm itu memulai karirnya di Bayangkara Presisi U13. Dia sempat masuk diklat Persema sebelum kembali ke Bayangkara Junior hingga kini. Bermain sebagai gelandang bertahan, Evandra mampu menunjukkan kedewasaan permainannya. Aksinya di lapangan membuat pelatih Novo Arianto tak ragu merekrutnya ke timnas Indonesia U16 jelang Piala AFF U16 2024. Sebagai gelandang bertahan, Evandra tak hanya mampu menjadi jangkar yang menghubungkan setiap lini. Dia juga mampu menjaga keseimbangan permainan tim Garuda Muda. Hebatnya lagi, ia juga cukup rajin mencetak gol. Tercatat di Piala Asia 17 2025 sudah mencetak 3 gol dan membuat pemain 16 tahun ini menjadi pencetak gol terbanyak sementara. Dan berikut pencetak gol dalam laga melawan Yaman Senin malam di Stadion Prince Abdullah Al Faisal. Zahabi Goli mengawali karir sepak bola dengan bergabung dengan SSB lokal seperti Serpong Jaya dan RMD Batavia. Pada 2023, Zahabi bergabung dengan Akademi Muda Persija Jakarta. Bersama tim 16, Persijaya berhasil membawa timnya lolos ke babak 8 besar Elite Pro Akademi Liga 1 U16 pada 2023 hingga 2024. Goli melakukan debut profesionalnya dalam pertandingan pramusim di ajang Piala Presiden melawan Madura United pada 21 Juli 2024. Goli membuat debutnya bersama tim nasional 17 Indonesia dalam pertandingan persahabatan melawan India pada 25 Agustus 2024. Dia mencetak 2 gol dalam kemenangan 10-0
Indonesia atas Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober 2024. Alberto Henga, pemain timnas Indonesia 16 yang nasibnya berubah total berkat pencapaiannya membela Indonesia. Nama Alberto Henga mulai menjadi sorotan publik karena penampilannya yang gemilang sebagai pemain kunci di lini depan timnas U16. Alberto berhasil mencetak gol kedua skuad Garuda Muda saat menghajar Singapura di babak penyisihan grup dengan skor 3-0. 3 poin itu sekaligus membuat timnas Indonesia U16 kokoh di puncak klasemen grup A saat itu. Meski gagal bawa timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U16 2024, aksi Alberto di ajang usia muda itu patut diacungi jempol. Ia pun masuk skuad timnas yang berlaga di kualifikasi Piala Asia U17. Dan berikut adalah profil pelatih timnas U17. Nova Arianto Sartono merupakan seorang pemain sepak bola yang melambungkan namanya di panggung Liga Indonesia. Akrab disebut Fafa, lahir di Semarang pada 4 November 1979. Pada 2019, Nova Arianto ditunjuk untuk bergabung dalam staf kepelatihan timnas Indonesia dan menjadi asisten pelatih Indra Syafri pada skuad Indonesia U23. Pelatih kelahiran Semarang ini kemudian dipercaya sebagai asisten pelatih Sinteyong di timnas Indonesia. Ia sempat terlibat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan tingkat senior U23 maupun U19 pada 2020 hingga 2023. Selama 4 tahun sebagai asisten pelatih Sinteyong, ia mendapat banyak pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang strategi dan manajemen timnas. Sampai akhirnya ia ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia U16 pada Februari lalu. Nova Arianto bertugas menyiapkan tim untuk bertanding di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17. Usai jeda simak informasi sejumlah politisi Partai Gerindra Senin malam berkunjung ke rumah Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri.